Ya, jadi yang namanya variance itu adalah selisih antara aktual dan nilai budget. Oke. Jadi maksudnya kita misal di awal tahun punya angka perkiraan budget ya yang terdiri dari sales dan juga biaya sampai kita ketemu yang namanya operating income. Kita punya perkiraan budget ya. Nah, di akhir tahun kita akan memiliki angka aktual. Nah, perbedaan selisih antara yang aktual dengan yang budget itulah yang kita sebut sebagai variance. Jadi ada perusahaan ya memiliki data seperti ini. Ada biaya direct material, biaya direct labor, dan biaya overhead. Terus juga ada harga dan fixed cost ya. Dan juga ada budgeted dan aktual ya. Artinya di awal tahun perusahaan memperkirakan akan ada penjualan sebesar $12.000 ya. Dengan biaya seperti ini ya. Dengan biaya variabel dan biaya fixed cost. Dan ternyata yang actual production itu 10.000 unit. Oke. Dari data yang ada, kita akan membuat budget. Ya, jadi kita lihat di sini ya, budgeted production atau yang akan dijual diprediksikan 12.000 ya. Maka revenue yang didapatkan sebesar 1.440 ya. Dan untuk variable cost-nya juga sama, 60 kita kalikan dengan 12.000. 720.000 untuk direct material, direct labor dan overhead-nya juga ada. Jadi total variable cost sebesar 1.056. Berarti contribution margin-nya yaitu selisih antara revenue dengan total variable cost sebesar 384.000 ya. Sedangkan fixed cost-nya 276.000. Maka operating income-nya 108.000. Ya, perusahaan memiliki pendapatan dan biaya aktual seperti ini ya. Artinya dari yang diperkirakan harga jualnya 120, ternyata apa? Harga aktualnya itu sebesar $125 ya. 1.250 dibagi 10.000 ya. Biaya direct material juga sama, bukan $60 tapi ternyata lebih tinggi sebesar 62,16 ya. Oke. Yang direct labor juga sama, ternyata biaya aktual per unitnya itu sebesar 19,8. 190.000 dibagi 10.000. Ya, akhirnya apa? Ternyata operating income aktualnya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang kita budgetkan. Ya. Jadi di sini aktual dibandingkan dengan budget, inilah yang kita sebut sebagai variance. Ya, ada variance sebesar 93.100. Ya. Karena nilai aktual operating income-nya lebih kecil dibandingkan dengan yang kita budgetkan atau yang kita rencanakan, maka apa? Ini tidak baik atau jelek ya. Di dalam cost accounting, kalau jelek kita nyebutnya sebagai unfavorable ya. Unfavorable. Sedangkan kalau baik favorable ya. Berarti varia di sini 93.100 unfavorable ya. Tapi kalau kita perhatikan penyebab utama kenapa ada unfavorable sebesar 93.100, karena asumsinya kita menjual 12.000 sedangkan yang ternyata aktual yang dijual itu hanya 10.000. Udah pasti revenue-nya beda, operating income-nya juga beda ya. Tapi gimana seandainya perusahaan ingin tahu ya, seandainya kita buat budgetnya itu dengan penjualan 10.000, apakah masih tetap ada variance ya. Oke, maka untuk itu nanti kita akan bikin satu lagi budget yang baru ya. Artinya kita menggunakan semua angka ini, direct material, direct labor, biaya overhead per unit, harga ya. Tapi kita menggunakan actual production.
ya. Artinya ketika kita buat budget di awal tahun, kita belum tahu berapa yang akan dijual. Jadi kita perkirakan 12.000 ya. Tapi yang namanya budget di sini kita bikin seandainya kita udah tahu aktual produksinya 10.000 ya. Nah, ini istilahnya kita sebut sebagai flexible budget. Ya, artinya kita bikin budget tapi menggunakan angka aktual yang diproduksi atau aktual yang dijual. Ya. Kalau budget awalnya kita nyebutnya sebagai static budget. Ya, jadi kita sekarang bikin flexible budget. Apa itu flexible budget? Ya, sekali lagi, flexible budget kita menggunakan semua angka budget di sini kecuali angka production ya, atau angka penjualan. Kita menggunakan angka aktual ya. Jadi selain angka production atau angka penjualan, kita menggunakan angka budget ya. Artinya kalau yang dijual 10.000, maka revenue-nya sebesar 1,2 juta ya. 10.000 dikalikan dengan 120 dolar ya. Direct material juga sama, 60 dikalikan dengan 10.000 ya. Dan kita akan mendapatkan operating income sebesar 44.000 ya. Nah, di sini apa? Di dalam flexible budget kita tetap menggunakan fixed cost yang pertama atau fixed cost yang ada di budget ya. 200. Kenapa? Karena ini fixed cost ya, berapapun yang diproduksi biayanya tetap ya. Nah, ternyata apa? Kalau kita bandingkan, kalau seandainya budget kita itu 10.000 sama seperti yang aktual, tetap ada selisih ya. Nah, artinya apa? Artinya ternyata selisih tadi, varians tadi bukan hanya karena perbedaan volume yang dijual ya, ternyata juga perbedaan biaya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini apa? Ternyata biaya direct materialnya lebih besar ya. Sehingga kita punya operating income aktual itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan flexible budget ya. Maka di sini ada selisih sebesar 29.100 ya. Ingat ya, karena operating income-nya lebih kecil, maka ini kita sebut unfavorable ya. Sedangkan di sini flexible, ini kita nyebutnya sebagai flexible budget varian ya, flexible budget varian. Oke. Nah, selisih antara flexible budget dengan static budget ini namanya sales volume varian. Sales volume varian. Ya, oke. Jadi sales volume variannya sebesar 64.000 dan juga nilainya unfavorable. Kenapa? Karena operating income-nya lebih kecil ya. Nah, total kedua ini kalau kita jumlahkan atau selisih antara aktual dengan static budget ya, yang tadi sebelumnya kita sudah hitung 93.100 unfavorable, ini kita nyebutnya sebagai static budget variance. Oke. Ya. Jadi sekali lagi, static budget ini yang kita bikin di awal tahun. Kenapa? Jadi kita asumsikan semua dari nilai berapa banyak yang dijual dan juga seluruh biayanya ya. Dan kita nggak tahu berapa yang dijual aktual ya. Nah, terus kita juga bikin lagi flexible budget. Nah, flexible budget ini kita bikin setelah kita mengetahui berapa yang aktual dijual. Oke, jadi kalau static budget dibikinnya di awal tahun, maka flexible budget dibikinnya di akhir tahun setelah angka penjualan aktual sudah keluar. Tapi kita tetap menggunakan angka cost dan harga di budget awal ya. Jadi perbedaan antara flexible budget dengan static budget itu hanya di kuantitinya ya. Nah, aktual saat ini benar-benar biaya yang aktual dan revenue yang aktual ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Nah, tadi apa? Di sini ada sales volume varian 64.000 ya. Jadi artinya apa? Varian ini hanya karena disebabkan perbedaan volume ya. Oke. Jadi di sini kita lihat
minus 240.000. Artinya kita perkirakan penjualan 1,4, ternyata aktualnya hanya 1,2 ya. Berarti ada budget sebesar, ada selisih atau varian sebesar 240.000 ya. Nah, yang berhubungan dengan revenue semakin artinya kalau aktualnya lebih kecil dibandingkan dengan yang budget, kita nyebutnya sebagai unfavorable. Sedangkan kalau biaya kebalikannya ya. Karena kita perkirakan 720.000, ternyata aktualnya 60.000. Berarti apa di sini favorable ya. Jadi di sini biayanya kenapa lebih kecil? Murni karena yang dijual atau yang diproduksi lebih sedikit. Ini juga favorable. Sedangkan kalau contribution margin ini kita sama seperti revenue ya. Berarti kalau dia lebih rendah kita nyebutnya sebagai unfavorable. Ini juga unfavorable ya. Sedangkan kalau flexible budget varian ya, ini yang dijual udah sama. Jadi perbedaan varian di sini bukan karena faktor volume penjualan atau volume produksi ya, tapi murni karena perbedaan harga dan juga biaya. Oke, ternyata kalau aktualisatnya 1.250.000, padahal kita perkirakan kalau 10.000 penjualannya, revenue yang kita dapatkan 1,2. Artinya harganya ternyata lebih besar dibandingkan dengan standar yang kita buat atau budget yang kita miliki. Berarti favorable ya. Sedangkan direct material harusnya apa? Harusnya yang kita budgetkan atau yang kita perkirakan 600.000, ternyata aktualnya lebih besar. Berarti di sini unfavorable ya. Biaya kalau lebih besar unfavorable. Oke. Berarti contribution marginnya ini lebih kecil ya. Karena biaya lebih besar, berarti contribution marginnya lebih kecil. Ini juga unfavorable.